Anda kembali bersama kami dalam Ide Kata Data 2021, Sahabat Kata Data. Masih bersama saya Richard Liu dan kita masuk ke sesi ke-14 kali ini dengan tema The Digital Banking Revolution yang disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, BNI, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Serta penyelenggaraan di hari ketiga Ide Kata Data 2021 kali ini disponsori oleh BNI. Baik, Anda masih bisa menyaksikan lewat multi-platform kami, Sahabat Kata Data, untuk sesi ke-14 kali ini. Ada di Zoom, webinar, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, dan juga tentunya website kami di katadata.co.id. Dan diskusi ini seperti biasa akan berlangsung secara bilingual. Anda bisa mengaktifkan menu interpretation feature begitu ya di layar Zoom Anda. Seperti yang Anda lihat, ini adalah step-stepnya. Cukup diklik, diaktifkan, dan pilih bahasa yang Anda inginkan, dalam hal ini English begitu ya. You can also follow this session in English. Please activate the interpretation feature on your Zoom platform, then choose or click English. Baik, Sahabat Kata Data, mengawali sesi ke-14 kali ini, mari kita simak terlebih dulu sebelum kita masuk ke panel diskusi. Kita simak terlebih dulu keynote speech dari Profesor Wimbo Santoso, PhD, Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para panelis, yaitu Bapak Heri Gunadi, Presiden Direktur Bank Syariah Indonesia, Bapak Vishal Tulsian, Presiden Direktur PT Bank Ammar Indonesia, Bapak YB Haryantono, Direktur IT dan Operation BCA, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kata Data yang telah menginisiasi penyelenggaraan webinar berseri ini, yang kali ini mengangkat tema Reimagine the Futures of Indonesia dengan topik The Digital Banking Revolution. Para panelis dan Bapak Ibu hadirin, para peserta webinar yang berbahagia. Kami mulai dengan tentang profil Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai potensi yang begitu besar dalam berkembangnya industri digital ini ya, untuk memanfaatkan hadirnya industri digital di Indonesia ya, dalam men-serve kepada masyarakat kita. Kita mempunyai 50 juta rakyat Indonesia adalah kelas menengah ke atas, dan 120 juta penduduk merupakan kelas menengah harapan. Ya, data ini kita rujuk dari Kemenq 2019 ya. Dan di samping itu terdapat 83 juta penduduk yang tergolong dalam perlu pembinaan. Karena ini tergolong unbanked ya. Ya, ini data kita yang kita lakukan survei pada tahun 2019. Ya. Di samping itu terdapat pengguna internet cukup besar di Indonesia, 67%. Dan penetrasi smartphone sebesar 60%. Ini adalah data Kominfo 2019. Ya. Di samping itu sebanyak ada 196,7 juta atau 73,7% dari total penduduk Indonesia memiliki akses ke internet. Di samping itu, Indonesia berada di peringkat keempat setelah Tiongkok, Jepang, dan Amerika dalam hal jumlah penduduk yang melakukan transaksi jual beli online melalui platform e-commerce. Data ini kita rujuk dari Global E-commerce Market tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di masa pandemi ini digital aktivitas merupakan dan mendominasi
perekonomian kita dan juga termasuk sektor keuangan kita. Karena apa? Dengan digital ini kita bisa memanfaatkan berbagai services, ya, berbagai kegiatan ekonomi itu semua menggunakan digital. Sehingga percepatan pola konsumsi, ya, dan juga kehidupan masyarakat sangat berubah, ya, yang tentunya sudah menggunakan digital. Ya. Hal ini tercermin dengan adanya kenaikan volume transaksi digital yang cukup besar, yaitu tumbuh 37,35% di sepanjang tahun 2020 lalu. Transformasi digital di sektor jasa keuangan akan menjadi game changers bagi penyedia aktivitas keuangan di masyarakat. Mengingat, ya, akses kepada kredit pembiayaan akan semakin mudah dan terjangkau dari berbagai lokasi, termasuk lokasi yang terpencil pun. Servis perbankan, sektor keuangan bukan hanya kredit dan pembiayaan. Masih banyak servis-servis lain, baik itu transfer, baik itu tabungan, baik itu servis-servis lainnya. Itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan platform digital. Di samping itu, semua persyaratan administrasi dan dokumentasi akan lebih mudah dengan proses digital karena cepat dan murah. Dengan digital kita akan mendapatkan akses cepat, coverage yang lebih luas, ya, dan juga anytime bisa kita lakukan tanpa ada batasan waktu dan ruang. Ya. Para panelis dan Bapak Ibu hadirin dan peserta webinar yang berbahagia, pada saat ini kondisi perbankan nasional dalam kondisi yang stabil didukung dengan likuiditas yang sangat besar. Ya. Dapat kami sampaikan, ya, bahwa alat-alat likuid meningkat cukup besar dibandingkan sebelumnya. Ya, pada 2020 ya, ada 2.219 triliun, yang diantaranya ada 1.404 triliun dalam bentuk surat berharga negara dan penempatan pada BI sebesar 554 triliun. Dalam kondisi demikian wajar karena sambil menunggu recovery sektor real sehingga nanti ini akan diberikan dalam bentuk lending. DPK cukup tinggi, yaitu pertumbuhannya 10,57%. Ini jauh di bawah dalam kondisi normal sebelum COVID, di mana pertumbuhannya antara 6-7%. Dan ini wajar karena pada masa COVID ini kita tidak mempunyai keleluasan untuk spending, untuk piknik, untuk makan di restoran, untuk belanja, dan sebagainya. Sehingga uang kita kebanyakan pasti kita tabung. Di samping itu juga tercermin bahwa loan to deposit ratio berada di level rendah yaitu 82,5%. Ini adalah konsekuensi dari tadi, ya, sementara ini bahkan para pengusaha mengurangi balance kreditnya di bank karena usahanya masih dalam proses pemulihan. Ya, tentunya mengurangi beban bunga bagi para pengusaha ini. Ini adalah suatu hal yang wajar. Ya. Dan kondisi permodalan bank terjaga pada level yang cukup kuat yaitu 24,5% karnya, dan tingkat risiko kredit yang terjaga bahwa Januari kemarin pada akhir Januari sebesar 3,17%. Di mana Desember kemarin 3,07%. Mulai pulihnya ekonomi, ya, akan berdampak kepada pertumbuhan kredit walaupun masih dalam zona total kontraksi, terutama yang disebabkan pengusaha-pengusaha besar, ya, manufacturing, hotel-hotel, restoran fine dining, transportasi dalam proses recovery. Pada Desember lalu kredit terkontraksi 2,41% YoY. Pada Januari lalu kontraksinya sudah semakin kecil, hanya 1,92%. Sudah ada perbaikan. Ya. Untuk kredit-kredit UMKM sudah tumbuh cukup bagus. Ya. Hanya kredit-kredit besar yang tentunya ini sebentar lagi akan mulai ada demand, mulai kita bebas melakukan social activity, dan juga bisnis activity akan normal, sehingga hunian hotel akan berangsur membaik, transportasi akan berangsur membaik. Kita udah
bisa melakukan aktivitas sosial dan ekonomi kita dengan lebih leluasa, sehingga nanti kita sudah bisa melakukan ngopi, makan siang, makan malam, yang ini tentunya akan berdampak kepada tumbuhnya ya bisnis, restoran, dan juga yang lain-lain. Penurunan pertumbuhan kredit tadi kami sampaikan karena ada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pelunasan ya sambil menunggu recovery, dan ini juga tercermin bahwa peningkatan undisbursed loan ya, fasilitas yang sudah diberikan belum digunakan sepenuhnya karena menunggu adanya demand dan recovery dari bisnis yang ada ya. Dapat kami sampaikan bahwa penyaluran kredit kelompok BPD dan BUMN masih konsisten mencatatkan pertumbuhan yang positif. Untuk BPD sudah tumbuh 5,68%. Kalau nasional tadi adalah terkontraksi, khusus BPD ini tumbuh positif 5,68%. Dan untuk BUMN, Bank BUMN sudah tumbuh positif, yaitu 1,45%. Hal ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa pertumbuhan kredit didorong di daerah dan juga dilakukan untuk proyek-proyek ya, yang UMKM maupun proyek-proyek yang terkait dengan pemerintah. Di samping itu, sinyal pemulihan sudah terlihat adanya external demand yang mendorong pertumbuhan kredit ekspor sebesar 11,93% secara YoY. Sementara itu, di tengah kinerja sektorial yang tertekan, sebagian masyarakat cenderung menempatkan ekses dananya di perbankan. Ya. Di samping itu karena masyarakat juga belum mempunyai kesempatan untuk spending, ya, mengkonsumsi. Ya. Kita juga baru ingat bahwa kita sudah lama tidak beli baju, sudah lama tidak piknik. Ya. Nah, dan tentunya ini dapat kita mengerti bahwa pertumbuhan DPK tumbuh cukup tinggi 11,57%. Ya. Dapat kami sampaikan, ya, ini tentunya sementara, ya, tentunya nanti akan menjadi normal pada saat kita sudah bisa melakukan aktivitas sosial dan ekonomi kita seperti sebelum pandemi. Ya. Dalam kondisi seperti ini, korporasi besar, ya, tentunya masih dalam proses pemulihan, ya. Ya, dan kita tahu bahwa penurunan kredit itu merupakan strategi untuk mengurangi beban biaya bunga. Ya. Di samping itu sambil menunggu tumbuhnya perekonomian kita. Ya. Dapat kami sampaikan kredit korporasi terkontraksi paling dalam, di mana sudah terkontraksi minus 32%, ya, di mana UMKM ya, lebih kecil, 1,7, dan minus 1% untuk konsumsi. Namun demikian dapat kami sampaikan, ya, meskipun secara YoY turun, namun demikian dapat kami sampaikan bahwa sudah mulai membaik positif untuk UMKM sejak mulai bulan September kemarin. Ya. Para panelis dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kami menaruh perhatian yang tinggi terhadap akselerasi transformasi digital di Indonesia sebagai upaya peningkatan ruang daya saing seiring dengan bergesernya gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang semakin erat dalam penggunaan teknologi, termasuk ekspektasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Hal ini sebagaimana telah menjadi pilar ketiga dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2021 sampai 2025, di mana kami mendorong sektor jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital, baik dari proses bisnis, distribution channel, sampai dengan struktur kelembagaannya dengan memperluas kesempatan bagi industri jasa keuangan untuk menjalankan aktivitas berbasis digital yang tentunya diiringi dengan implementasi manajemen risiko yang memadai. Khusus untuk sektor perbankan, dalam rangka mendukung akselerasi digital, OJK telah menerbitkan 2 regulasi yang mendukung di sektor perbankan, yaitu POJK nomor 12 /POJK-03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum, dan POJK nomor 38 /POJK-03/2016 POJK manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. POJK ini senantiasa memberikan dukungan untuk mempercepat akselerasi transformasi digital, di mana roadmap pengembangan perbankan Indonesia 2020 sampai 2025, ya,
pengembangan ke depan akan diarahkan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama, memperkuat tata kelola dalam manajemen risiko terintegrasi, yaitu dengan pengembangan kerangka cyber accident response dan juga recovery, atau yang sering kita sebut CIRR, dan menyempurnakan kebijakan terkait tata kelola dan manajemen risiko IT. Yang kedua, mendorong penggunaan IT sebagai game changers, antara lain Open IP, Cloud, Blockchain, Al Super APP, dan Omni-channel, sehingga bank dapat menyediakan layanan perbankan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan ketentuan yang beragam, ya, dan juga akses masyarakat dengan cepat dan murah, dan jangkauan yang lebih luas. Ya. Yang ketiga, mendorong terjadinya kerjasama terkait penggunaan teknologi baik kepada bank besar, bank kecil, bank besar BPR, ya, dan juga lembaga keuangan mikro, termasuk startup company. Jadi kerjasama ini harus bersinergi, jangan sampai terjadi island-island yang secara nasional kurang efisien. Kami mendorong kerjasama ini lebih baik daripada sendiri-sendiri. Ini cost-nya akan menjadi lebih mahal, dan tentunya learning curve-nya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, mendukung implementasi digital di sektor perbankan, ya, baik itu produk-produk yang ditawarkan melalui digital maupun ya, perbankan yang berbasis ya, license digital. Ya. Silakan kita buka lebar-lebar sehingga ini tidak ada restriksi dari regulasi berkaitan dengan implementasi digital baik di industri perbankan ya, yang kita sebut digital banking maupun bank digital ya. Untuk itu terkait dengan dukungan terhadap upaya tersebut ya, melalui percepatan dan integrasi proses persetujuan produk jasa keuangan berbasis digital ya, kami akan terus mengembangkan, mengakomodasi perizinan bank digital di Indonesia dan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan beberapa tambahan persyaratan lainnya, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Ya. Para panelis dan Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, kami ingin menyampaikan ya, bahwa ke depan OJK akan tetap berfokus dan memprioritaskan dalam mendukung percepatan recovery ekonomi kita pasca COVID dan juga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Ya. Kita di pasar modal akan tetap kita lanjutkan kebijakan-kebijakan masa pandemi dan bahkan kita juga mengevaluasi bagaimana kita bisa memperluas akses masyarakat untuk raising fund di pasar modal, terutama bagi masyarakat yang belum bankable apabila minta pembiayaan ke perbankan, akan kita buka lebar-lebar melalui pembiayaan pasar modal ya, dengan diantaranya yang sudah kita keluarkan security crowdfunding ya. Dan kita masih mungkin membuka berbagai macam instrumen baik yang berbasis syariah maupun yang konvensional ya. Tentunya ini harus kita imbangi dengan berbagai edukasi dan literasi masyarakat agar tahu bahwa investasi produk yang di pasar modal tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya dan dengan profil daripada investor itu sendiri, yang tentunya masih banyak investor-investor retail yang belum paham tentang risiko dan berbagai profil produk di pasar modal tersebut. Yang kedua, kebijakan ke depan tetap kita lanjutkan restrukturisasi pembiayaan di perbankan maupun lembaga pembiayaan ya, dan kita ini akan terus kita pantau dan kita ini sejalan dengan bagaimana kita mempercepat proses recovery sektorial kita sehingga akhirnya restrukturisasi ini akan cepat pulih menjadi normal dan para nasabah bisa memenuhi kewajibannya kepada perbankan maupun lembaga pembiayaan. Dapat kami sampaikan ya bahwa restrukturisasi ini terus kita pantau ya, jumlahnya sekitar 18% dari total kredit, tidak ada masalah, dan ini akan terus kita
dorong agar proses recovery ini tentunya akan menjadi normal dan tentunya jumlah restrukturisasinya akan menjadi lebih kecil ke depan ya. Dengan restrukturisasi tersebut ya, maka kredit di perbankan yang tergolong non performing pada level 3,17% itu angka akhir Januari ya. Kita juga meminta kepada perbankan untuk tetap alert apabila ada ruang, ada buffer yang cukup di permodalannya, silakan untuk membentuk cadangan ya bagi kredit-kredit yang tentunya dalam penilaian oleh bank memang sudah ya selayaknya dibentuk cadangan. Di samping itu kita akan terus ya mencari peluang ya untuk melakukan percepatan recovery untuk masing-masing sektor, yang dimana kemarin kita sudah memberikan stimulus untuk sektor otomotif, yang juga penjualan sepeda motor dan juga perumahan. Ini adalah sektor-sektor yang mempunyai multiplier efek penyerapan tenaga kerja yang tinggi ya. Baik untuk first round, second round, third round, ya, fourth round ya, dari semua supplier kepada sektor-sektor tersebut ya. Di samping itu terus kami akan mencari ya sektor-sektor apa lagi yang kita dorong agar bisa mempekerjakan labor atau pekerjaan buruh yang lebih banyak lagi dan mendorong multiplier effect yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi kita ya. Di samping itu kita akan tetap memperluas ya pembiayaan melalui digital dalam platform UMKM, bahkan kita membuat ekosistem UMKM mulai dari pembiayaannya, pembinaannya, penjualannya, dan juga supporting lainnya ya akan kita ciptakan sehingga nanti UMKM ini bisa tumbuh berkembang ya secara serentak dan terjadi satu value change dengan perusahaan besar ya. Bahkan untuk sampai kepada ekspor ya. Kita juga akan tetap mencari peluang-peluang lain bagaimana kebijakan-kebijakan ini memberikan ruang yang luas kepada recovery di sektor ekonomi kita dan juga sektor keuangan kita ya. Dan seluruh kebijakan tersebut tentunya kami melakukan bukan sendiri, kita selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga lain ya, termasuk kementerian-kementerian lain dan juga para sektor real ya, para praktisi dan asosiasi-asosiasi di sektor real ya. Kami berharap momentum pandemi COVID-19 ini menjadi momen pembuktian bagi transformasi digital di tanah air, sehingga semua pelaku industri keuangan mampu menjadi industri yang memiliki ketahanan dan berkelanjutan dalam menghadapi tekanan dan turut berdiri di garis depan untuk pembangkitan ekonomi nasional kita. Akhir kata, kami menyampaikan selamat mengikuti seminar, terima kasih atas undangannya ya, dan semoga diskusi selanjutnya dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan ada kontribusi yang baik untuk pemangku kepentingan maupun para praktisi di industri baik keuangan maupun di industri-industri lainnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Prof. Wimbo Santoso, Ketua Dewan Kehormatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah membuka sesi ke-14 kita pada kali ini, dan kita akan langsung masuk ke panel diskusi. Sahabat Katadata, saya akan langsung memperkenalkan siapa-siapa saja narasumber pada sesi kali ini. Yang pertama sudah tersambung secara virtual, saya akan menyapa Bapak YB Haryantono, IT and Operations Director dari BNI, Bank Negara Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak Haryantono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi para audiens webinar ini. Salam sehat untuk semua. Salam sehat, Pak Haryantono. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada sesi kali ini. Dan yang kedua, our second panelist, I will greet Mr. Vishal Tulsian, President Director and CEO PT Bank Amar Indonesia. Hello, good morning, Mr. Vishal. Good morning. Good morning to everyone. Okay, how are you? Good, Mr. Vishal? Good, thank you. Okay. I'm good, thank you. Thank you very much. Okay, great. Thank you for joining us, sir. And as I mentioned before, we hope you have activated the interpretation feature because the panel discussion will be running in Bahasa, sir. Yes, no problem. Okay, I everything's understand good, Bahasa. sir.
Everything is good. Thank you. Oke, thank you very much. Oke, kita akan langsung juga memperkenalkan ada Mas Yura Syahrul di sini, editor in chief katadata.co.id yang juga akan memoderasi panel kita kali ini dan juga nanti juga sekaligus memandu gitu ya jalannya Q&A dengan audiens di Zoom. Jadi silakan bagi Anda yang punya pertanyaan terkait sesi diskusi kita kali ini, nanti tinggal seperti biasa mencantumkan pertanyaan Anda di Q&A feature. Kita sapa dulu Mas Yura. Selamat pagi Mas Yura, apa kabar? Selamat pagi Richard, selamat pagi Pak Haryantono, Mr. Vishal. Morning, Seattle. Pagi Pak Yura, salam kenal. Ya, Baik, kalau begitu semua sudah siap, langsung saja I will pass the panel discussion to Mr. Yura Syahrul. Mas Yura silakan. terima kasih. Kembali saya mau menyapa kembali lagi ke Pak. Selamat pagi Pak Haryantono. Saya sapa Pak Hari aja kali Pak ya? Apa gimana? Panggil YB aja Pak, lebih umum Pak. Orang Oke, kenal Pak saya. YB. Oke, Pak YB. Selamat pagi and good morning Mr. Vishal. Good morning, Mr. Yap. Ya, sesuai tema diskusi kita pada hari ini mengenai sektor keuangan khususnya perbankan yang tengah mengalami transformasi dan reformasi di era digital. Digitalisasi telah mengubah layanan operasional bahkan hingga mungkin model bisnis perbankan. Tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana pemaparan dari Ketua OJK Bapak Wimbo mengenai apa yang terjadi di industri perbankan, transformasi yang sudah dilakukan. Saya mencuplik sedikit data saja dari regulator untuk menggambarkan bagaimana tren cepatnya perkembangan dari digitalisasi di sektor perbankan ini, misalnya seperti transaksi uang elektronik dalam 3 tahun terakhir itu melonjak lebih 5 kali lipat menjadi 201 triliun rupiah pada 2020 lalu, sedangkan transaksi layanan digital bank itu sudah mencapai 27.036 triliun pada tahun lalu. Baik, kita akan membahas lebih jauh mengenai transformasi dan revolusi perbankan ini bersama dua narasumber kita yang telah hadir. Yang pertama ke Pak YB nih Pak, saya ingin bertanya bagaimana sejauh ini perkembangan transformasi digital di BNI sendiri, Pak? Mungkin pertanyaannya masih sifatnya umum, tapi kira-kira mungkin dari Pak YB bisa menjelaskan juga secara general mengenai transformasi digital yang terjadi di BNI. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Yura. Jadi mungkin kalau saya ingin, karena mungkin awalnya kita biasa yang lebih general dulu ya. Jadi kalau kita bicara tadi, kita dengerin Pak Wimbo udah menyampaikan bagaimana OJK yang sangat mendorong perkembangan digitalisasi perbankan, layanan banking ini itu sesuatu yang sangat membesarkan hati ya. Jadi regulator pun aware bahwa digitalisasi itu sesuatu yang keniscayaan yang semua orang pasti akan ke sana. Jadi regulator pun mendorong digitalisasi terjadi. Bicara mengenai digital banking dan juga digital banknya sendiri, itu kan dua hal berbeda sebenarnya. Ya, digital banking itu ya adalah service digitalnya yang ditekankan untuk semua institusi, dan bank digitalnya juga didorong juga untuk tumbuh. Nah, tapi kalau kita membahas mengenai digital, saya rasa kita ada baiknya untuk melihat konsep berbisnis itu secara mendasar seperti apa. Ya. Jadi kalau kita bicara orang bisnis itu kan sebenarnya adalah menjual barang atau jasa. Ya, saya rasa ini sesuatu very basic untuk coba mengerti. Orang jual barang dan jasa. Ya. Jadi ada orang punya produk, ya. Produknya itu bisa berupa barang atau jasa. Menjualnya lewat apa? Menjualnya lewat platform. Kalau dulu lewat platformnya toko, outlet, segala macam, sekarang adalah platformnya digital. Ya. Jadi saya selalu mencoba memulainya dengan kita itu ada produk, ada platform. Dunia sekarang ini, ya. Ada orang punya produk dan menjualnya lewat platform digital. Ya. Nah, jadi kalau orang sekarang perusahaan-perusahaan yang punya produk, traditional company kan harusnya punya produk. Produk itu kan bisa barang, jasa, perbankan itu adalah produk. Ya. Menjualnya lewat digital platform sendiri dan juga menjualnya lewat digital platform milik orang lain, institusi lain. Ya. Jadi kan dari kacamata produk ini bisa dijual lewat platform sendiri dan juga lewat platform orang lain. Banking service sebagai produk atau sebagai jasa ini dijual lewat platformnya bank sendiri, makanya membangun digital platform. Tetapi bank juga menjualnya lewat platform orang lain. Pembukaan rekening, payment, transfer, itu bisa dilakukan oleh
digital platform, fintech dan segala macam digital companies yang lain. Ya, jadi dari kacamata produk seperti itu. Nah, dari kacamata platform seperti apa? Kalau kita melihat platform itu adalah digital platform adalah media untuk reaching customer users. Ya. Media untuk reaching customer user ini, kalau perusahaan tradisional umumnya akan menjual produk-produk miliknya sendiri. Ya. Tetapi kalau kita melihat digital companies, mereka tidak punya produk, digital platform yang mereka miliki adalah menjual produk milik orang lain. Ya. Kita lihat contohnya Gojek. Gojek itu menjual apa? Layanan ojek. Motor ojeknya punya dia, bukan kan? Ya, milik tukang ojek, tetapi dijual lewat platformnya dia. Ya. Kemudian Tokopedia menjual e-commerce. Ya. Barangnya punya Tokopedia, bukan. Barangnya milik marketplace merchant-merchant yang ada. Ya. Jadi fokusnya kalau digital platform adalah saya punya platform reaching users adalah saya menjual bisa barang sendiri, bisa barang orang lain. Ya. Dunia sekarang serba digital dengan adanya open API, open banking segala macam, semuanya serba terkonek sehingga opsi membuka yang namanya produk dijual dimanapun dan digital platform menjual apapun itu menjadi kejadian saat ini. Ya. Nah sekarang kita berada di dalam dunia yang serba open seperti itu. Nah, kalau kita bicara transaksi bisnis, udah pasti semuanya akan membutuhkan layanan finansial. Tadi Pak Wimbo udah bicara mengenai bagaimana layanan pembiayaan, ya, financing, layanan payment-nya, bagaimana bisa reaching ekosistem digital ini. Ya, nah di situ kita bicara mengenai banking service. Ya, banking kita as a product, bagaimana bisa reaching customer kita. Satu, balik lagi prinsipnya adalah melalui platform digital kita, dijual lewat platform digital bank atau mobile bank, nama kan sekarang semua harus dikasih digital supaya lebih mengena ke customer ya, digital bank platform kita ya. Atau dijual lewat ekosistem. Makanya muncul open API, open banking, dijual lewat services di fintech, digital company yang lain. Nah, jadi prinsip ini sekarang itu kita tuh berada dalam era keterbukaan ya. Kalau bank-bank yang sekarang berasal dari bank tradisional, ya bukan digital bank, ya kayak seperti kita bicara BNI, ini bank awalnya dari bank konvensional, yang sekarang juga melakukan transformasi menuju digital. Karena kenapa harus digital? Karena dengan adanya teknologi digital ini kita akan bisa reaching customer kita dengan lebih mudah. Customer kita sendiri ataupun customer platform orang lain tadi itu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang memang semua bank harus menuju ke sana. Untuk bank yang konvensional, bicaranya adalah digital banking. Untuk bank yang benar-benar baru, mulai dari nol, dia akan bicara, I'm a digital bank. Daripada membangun infrastruktur fisik, semuanya dibikin digital. Ya, jadi konteksnya adalah kalau kita bicara bank konvensional, we are talking about digital banking. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau kita bicara ekosistemnya, ya kita akan reaching existing customer base kita ya dengan layanan ke digital platform kita, dan kita juga akan reaching other people customer ya dengan kita memberikan banking service yang serba terbuka, bisa berpartner dengan siapapun. Secara general mungkin seperti itu dulu Pak Yura. Ya, sebaiknya berarti seperti tadi kata Pak YB, kita mungkin mendiskusikan dulu secara general dan mengidentifikasi lah kira-kira seperti apa digital banking maupun bank digital. Tadi Pak YB sudah memberikan sebuah definisi bahwa untuk bank yang sudah existing itu dia akan memaintain customer base itu lewat digital banking. Sementara mungkin bank-bank yang sifatnya baru muncul, dia akan mengidentifikasinya sebagai bank digital. Ini menarik karena kemudian saya akan beralih ke Mr. Vishal selaku Presiden Director and CEO PT Bank Amar Indonesia Tbk. Karena kita tahu bahwa Bank Amar baru pada Januari tahun lalu menjadi perusahaan terbuka dan memposisikan diri sebagai bank digital. Jadi tadi dari perspektifnya Pak YB mengenai apa itu digital banking dan bank digital. Barangkali saya sekarang mau bertanya ke Mr. Vishal. Berarti Bank Amar memang mengidentifikasi atau memposisikan diri sebagai sebuah bank digital. Seperti itu, dan kira-kira konsep mengenai digital banking, bank digital atau digitalisasi perbankan di perspektif Mr. Vishal seperti apa? Silakan.
Thanks, Yura. Thanks. Yes, and as you correctly said, that we have recently received the approval for digital banking, and we have launched our digital banking in January. We call that app Senyumku, so My Smile. As you know, that we had launched earlier, 5-7 years back, the first fintech product called Tunaiku, and now this Senyumku. So to answer your question, that what's the difference between a digital bank and a conventional bank? Right? How do we see it? Three major differences. Number one, there are functional differences. Number two, there is an experience difference. And number three, there is an approach difference. So I'll go one by one. Number one, in terms of the functional difference. The functional difference, for an example, in a conventional bank, we would do the same thing as was mentioned earlier, that where the person can deposit money, borrow money, and transfer money. But it doesn't approach in terms of solving the problems. So for an example, if you think about that the unbanked or underbanked population of Indonesia, which is around 90 million plus, what are their needs from the bank? So we go to the bank and we can manage our cash flow on a spreadsheet. Well, how do these people who are micro SMEs, whose income is variable every day, they cannot predict their income that well, and they still need to manage their cash flow? How do they manage? Yeah. And that's the query which led us in this path. So we met with our customers, we went to their homes, and we asked that why you don't open a bank account. And what we found is that they need to manage the cash and they don't have the spreadsheet. So what they do, which we call it something known as jar method, a jar economy. So they have at their home several jars, which is marked education, emergency, food. They come up with some income on a particular day and put it in the jars. And then when they open a bank account, what happens? All the jars are merged. They get one account number, and now they cannot manage the bank. So they cannot manage their cash flow. And that's the problem which we try to solve. What we provide in terms of the digital banking to them is the similar method, which is having the jars. So that is that they can form the jars in their account, as many jars as they want, and manage their cash flow. Second is that technology. Now, there is an internet banking. Is internet banking same as digital banking? No. Internet banking uses just the technology as an underlying factor, but digital banking leverages technology to improve, to empower people. So as an example, we ask millennials that you spend money, would you not want to save money for the future? And the answer is yes, we want to save money, but then what's the problem? The problem is there is so much of social pressure, Instagram, Facebook, and buy now, pay later is there. So we are under pressure, and by the time we realize the salary is over, income is over. Can technology help them to meet their goal? Yes. So we leveraged artificial intelligence, which is there in our app, which monitors their spending habits. And at the time of spending, it helps them. At the time of spending, it helps them which gives them a nudge, which will send them a notification that, okay, listen, you are behind your target, and maybe you may want to eat at home instead of going out. So that nudge helps them to form the habit. So that's the functional differences. Second part is experience difference in digital banking and internet banking or conventional banking. Today's customer, they got used to WhatsApp type of instant experience, where it's much more convenient. So that's one very big part of the digital banking, which needs to provide them the convenience. So as an example, when somebody downloads our app, they can connect all their banking accounts at one place. They can view all the bank accounts at the same time, and they can combine the amounts and see that what is happening and what is happening where. And that's an experience which they can just play around with their banking app and move around the money. So that's the second part. Third part is the approach, the mindset. If you see in conventional banking, you open a branch. What does that say to the customer? That here I am, please come to me. Yeah, you come to me, I open an account for you.
In digital banking, you go to the customer where the customer is. And that's a big mindset shift which happens throughout the organization. So those are the three areas where I see the differences. Over to you, Yura. Pak Yura mute, Pak. Oke, terima kasih Mr. Faisal atas penjelasannya terkait bagaimana sebenarnya itu pengembangan bank digital yang dilakukan oleh Bang Ammar lewat tiga lini poin tersebut. Saya sebelum melanjutkan diskusi kita, saya mau menginformasikan terlebih dahulu kepada sahabat Kata Data yang tergabung via Zoom bahwa Anda dapat menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Jangan lupa sebutkan nama dan domisili. Nanti di akhir diskusi dengan dua narasumber kita, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk kepada kedua narasumber kita. Baik, saya kembali beralih ke Pak YB. Kita coba lagi untuk mendiskusikan mengenai digital banking maupun bank digital ya Pak ya. Sebagian pihak itu memandang bank konvensional, apalagi bank yang size-nya sudah cukup besar seperti BNI itu bakal kesulitan melakukan transformasi digital tersebut. Apakah memang seperti itu Pak? Dan kalau pandangan Bapak sendiri terkait ini seperti apa? Dan kalau memang itu ada kendala, gimana mengatasi atau solve atau planningnya untuk ini Pak? Baik, makasih Pak Yura. Ini memang yang kita bicarakannya adalah persepsi orang ya. Karena bank besar pasti dipersif, wah ini berat nih jalannya membawa gajah atau dinosaurus bergerak, itu kan lebih berat. Nah cuman saya mau ngasih konteksnya dulu. Pendapat itu ada benarnya Pak, tetapi kita harus coba melihat konteksnya ya. Kalau kita ngomongin bank dibandingkan dengan fintech, kan itu ekstrim kelihatan. Bank itu lambat ya, fintech itu selalu membuat inovasi baru segala macam. Nah, ada yang kita lupa menaruh konteksnya. Conventional banks itu itu adalah institusi yang mempunyai produk dan menjual produknya. Kita mempunyai produk, ya lending, funding, trade finance, treasury, corporate banking with all the segments. Ya, kan kita itu running product. Ya, running product itu is a heavy organization sendiri. Ya, running product. Ya. Kemudian kita menjualnya lewat cabang-cabang kita, distribution segala macam. Ya, jadi bank-bank konvensional ini sudah mempunyai kayak sesuatu threshold untuk kita untuk menjalankan operations kita, minimum levelnya itu sudah quite heavy ya untuk menjalankan organisasi yang ada sekarang. Ya. Bandingkan dengan orang membandingkan dengan fintech company, tiba-tiba dia launching sesuatu yang gampang. Jangan lupa, fintech company itu tidak mempunyai produk. Dia hanya menjual platform, menjualin produknya orang lain. Ya, jadi mereka nggak punya beban untuk mengoperate the product, create the product, maintain everything. Ya, jadi makanya saya tadi awalnya selalu ngomong, it's talking about product and platform. Konvensional company seperti bank-bank konvensional, kita mempunyai produknya dan kita mempunyai platform konvensionalnya dan sekarang membangun platform digitalnya. Ya, jadi yang kita running lebih banyak komponennya. Ya, sedangkan kita bicara fintech, mereka itu hanya running digital platformnya, tidak running produknya, tidak running konvensional platform. Ya, jadi kalau dibilang orang bicara bank-bank perusahaan-perusahaan konvensional pasti akan lebih berat, iya Pak, dalam konteks itu karena komponen yang harus di-manage, harus di-running lebih banyak. Ya. Makanya kalau institusi baru, ya mending start dengan digital aja everything. Ya karena itu enteng, ya lebih light. Ya. Tetapi ya memang isunya adalah kalau company baru start from zero customer base. Ya, gimana untuk membawa konten customer-nya masuk ke dalam platformnya. Kalau kita konvensional kan kita serving existing customer-nya behavior-nya transforming menjadi digital, dan kita juga ingin reaching new customer base. Ya, jadi memang jenis pekerjaannya memang lebih banyak. Ya, memang banyak yang harus kita maintain seperti itu. Beda dengan
kalau kita compare dengan digital company or fintech company yang start mulai nol ya. Begitu juga mungkin ya kalau nanti konteksnya bicara dengan Pak Vishal ya, when creating atau bank-bank neo digital yang baru ya, neo digital kan bank as a fully digital yang baru segala macam. Mereka beban untuk maintain existingnya kan nol, mereka mulai dari nol ya. Jadi dalam hal untuk beratnya beban yang existing, mereka lebih sedikit yang harus diberesin, jadi mereka bisa fokus untuk inisiatif-inisiatif barunya. Tetapi challenge-nya adalah how to grab the customer from zero base, ya kan? Customer base-nya harus ditumbuhkan from zero. Kalau kita mempunyai yang udah existing, yang maintaining existing. Jadi saya lihatnya dalam hal konteksnya memang berbeda, jelas. Tetapi bagaimana organisasi ini bisa bertransformasi? Saya setuju dalam hal itu ya. Untuk organisasi yang konvensional untuk bertransformasi digital pasti akan lebih berat karena orang-orang itu nggak bisa kepalanya di split dua, satu running the conventional, satu running on the digital way. Makanya banyak sekali organisasi approach-nya untuk yang konvensional ya udah biarin jalan seperti itu. Kita gembar-gembor orang harus bertransformasi digital, tapi back to fact-nya adalah mereka sehari-hari masih harus running all the traditional or conventional operations dengan customer-nya juga ya. Tetapi mindset-nya coba berubah. Jadi ada kelompok yang memang harus bertransformasi berubah pelan-pelan. Tetapi untuk percepatannya umumnya perusahaan konvensional juga akan membuat satu unit dedicated digital banking unit ya. Ini supaya untuk melakukan percepatan transformasi digitalnya ya. Nggak ada resep yang pas, semua organisasi beda-beda ya. Jadi tailor-made obatnya, pendekatan yang cocok untuk organisasi A belum tentu cocok untuk organisasi B atau yang C ya. Jadi saya rasa approach-nya tiap bank kalau kita lihat bisa berbeda-beda ya. Tetapi konteksnya adalah bahwa kita harus running all the conventional operations. In the meantime juga harus melakukan digital transformation-nya. Jadi resep apa yang paling cocok untuk organisasi ini? Satu organisasi dengan lain resepnya beda-beda, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, sedikit bisa cukup ditangkap penjelasan dari Pak YB tadi, bagaimana kemudian bahwa yang namanya digitalisasi tetap harus diadopsi baik oleh entitas baru, apalagi entitas yang sudah lama. Cuma kemudian memang cara pendekatannya saja yang berbeda. Tadi kalau yang bank yang sudah sifatnya existing itu pastinya kemudian punya modal dari sisi produk dan customer, cuman memang menghadapi tantangan bagaimana mengembangkannya ini karena memang jenisnya itu juga sudah sangat cukup besar gitu ya. Saya beralih ke Mr. Vishal. Ini juga karena tadi juga sudah di-mention oleh Pak YB gitu ya, bahwa kemudian bank baru sebaiknya startingnya ya langsung aja ke bank digital begitu kan. Tidak butuh kompleksitas sistem, cuma memang kemudian PR-nya itu adalah kemudian create atau meng-grab customer maupun juga meng-create produknya. Tapi juga ada pandangan yang mengatakan bahwa di era digital ini, Mr. Vishal, ini telah merestart bisnis bank sehingga ukuran besar kecil bank itu tidak lagi matters atau menjadi faktor dominan untuk ekspansi dan mengembangkan bisnis bank. Bagaimana Anda melihat dengan anggapan seperti ini dan kemudian apakah benar bahwa bank baru yaitu bank digital seperti Bank Ammar ini kemudian memang langsung fokus sebagai sebuah bank digital sehingga kemudian dalam pengembangan pelayanannya itu based on platform digital atau apps dan kemudian memang lebih mengembangkan omnichannel ketimbang kantor cabang. Silakan Mr. Vishal. Yeah, thank you, Pak Yabi. It's a very, very, very valid question. That should a new bank, start with digital banking, and how do they grab the customers? So what we did, that we started with Tunaiku back in 2015, which is a lending product, digital lending fintech product. So we became the first fintech in Indonesia to launch that. And lending is a pull product, and digital banking is a push product. So these are the two different products.
So when you want to launch a push product in the beginning, then either you have to spend a lot in marketing, quite a bit to get the customer, or you start with a pull product, gather the customers, have a large customer base, and then move to the digital banking. And that's what we did. So when we became quite successful in Tunaiku, we got quite a large customer base. We understand the customer needs and all, and that's where when we moved to the digital banking last year. And for a conventional bank, I understand from your YB's point of view that there are you two hats. Yeah, one is the conventional side and one is the digital side, and also the IT system. Very different. Like what we did is that we, being small, we had an advantage that we could build the bank on the cloud. Yeah. So our whole bank is on the cloud, Google Cloud infrastructure we are using. So what happens by that is our cost of keeping a customer is much lower. Scalability is very fast. But when you go by the, say, if the bank is very much IT systems up there, then the cost of keeping a customer is high. For that reason, a small value customer is not very attractive for a conventional bank because you have to maintain the branch and you have to maintain the IT system. But when you maintain on the cloud, you scale up fast and you keep the cost low and provide various type of different services. So that's how it can be. It's both have pros and cons. An existing bank has already the large customer base. They face different types of challenges. But the biggest challenge I think which an existing bank faces in that is that to change the culture inside, because you have to change quite a lot. It's not only about IT, it's about changing a lot of the mindset within the bank. So that's where a small bank launching a new digital bank like us had some advantage over there. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Mr. Vishal. Tadi di akhir saya highlight gitu ya, bahwa kemudian yang dilakukan bukan cuma mengembangkan teknologi, tapi juga bagaimana melakukan perubahan perilaku. Saya kembali bertanya ke Pak YB begitu. Tadi juga sudah sempat dimention sama Pak YB sih, bahwa salah satu tantangannya itu bagaimana kemudian mengubah mindset atau perilaku dalam sistem operasional apapun sistem kerja semacam itu, Pak. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat saya mau tanyakan itu, BNI kemudian memutuskan untuk kemudian memilih jalan digitalisasi bank, tidak membuat misalnya anak usaha bank digital begitu ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa bank besar. Itu ada pertimbangannya yang seperti apa, plus minusnya kira-kira gimana itu Pak YB? Oke, ini Pak, jadi kalau sama agak generik, kalau kita bicara, dulu kan waktu awal-awal selalu konsep orang bicara digital itu sesuatu yang kayak black box, orang khawatir ya. Tapi sesuatu keniscayaan semua orang masuk. Udah, kalau perusahaan-perusahaan besar jangan ganggu main banknya deh, bikin aja bisnis kecil, bikinin jadiin fully digital bank di situ. Ntar kalau sukses ya udah boleh kita gedein, itu ya kan yang konvensional pindah ke sana. Ya. Itu adalah pemikiran awal Pak. Kalau saya bilang itu pemikiran yang mungkin terjadi gara-gara orang nggak terlalu firm mengerti harus ngapain ke depan, sehingga mereka melakukan eksperimen itu dengan dipilot konten kecil aja supaya risikonya nggak kemana-mana. Ya. Tapi kalau kita melihat sekarang gini, doing banking, buka digital banking, kita ngomongkan bisnis core ya. Kita ngelihatnya bisnisnya sukses atau enggak. Ya. Bisnis is about mempunyai customer atau enggak. Ya. Jadi kalau creating a new digital bank, ya, membuat anak perusahaan, ya, itu kan sebenarnya dia harus grab customer base, cari jualan satu persatu segala macam. Ya. Kita melihat banyak sekali case untuk digital bank yang start from zero, ya, itu menggrab customer-nya susah, Pak. Nggak gampang. Ya. Mereka yang sukses, kita masih ngomong world class mungkin ya, ngomong seperti Tencent, buka WeBank, sukses besar. Ya kan? Kemudian Alibaba punyanya Ant Financial-nya, financial service-nya sukses, Ping An sukses. Mereka sukses karena udah mereka mempunyai nempelin banking service ke dalam ekosistem yang sudah ada, customer base yang udah ada. Jadi grab
akuisisi customer-nya langsung dapat besar. Ya, jadi kalau kita nggak bisa benar-benar mempunyai ekosistem itu, membuat bank yang baru, lebih berat, Pak. Kita nggak ngomong gagal atau enggak, tetapi effort-nya jadi lebih besar kalau kita nggak mempunyai ekosistem. Ya, makanya kalau kita melihat sekarang digital bank yang baru, ya contoh aja kalau kita ngomong guru digital banking itu kan salah satu ya, Brad King. Bikin mulai banking 2.0, 3.0, 4.0, bikin movement bank, segala macam bank fully digital, nggak sukses tuh. Ya, padahal dia guru loh, ya seorang yang jadi narasumber kalau kita bicara digital banking. Banknya nggak sukses. Kenapa? Karena dia membangun bank scratch mulai nol, ya, membangun ekosistemnya nggak nempel ke suatu ekosistem, tapi langsung aja kayak apa? Kalau kita ngomong bank itu biasanya jualan canvassing gitu ya. Jadi nunggu customer datang. Ya, jadi membangun market share itu effort yang beratnya di situ, Pak. Ya. Nah, kalau kita sekarang lihat kenyataan bank-bank konvensional sebenarnya, ya, kayak kita sekarang BNI, kita ngomong customer base kita itu 50 juta lebih. Ya. Kalau kita bikin bank digital mulai dari nol customer base, cari, ya kan lari-larinya kan dia mungkin cari ketemu dengan yang overlap existing customer base, ngambil dari luar, akan terlalu lama. Ya. Jadi opsi yang lebih visible untuk bank-bank yang konvensional ada melakukan digitalisasi aja servicesnya. Going the transformations, jadi merubah menjadi banking yang konvensional menjadi digital banking. Ya, kita digitizing all the services. Ya. Nah, contohnya seperti apa konkret? Ya. Kalau kita bicara mengenai digitalisasi dari banking itu ada 3 area. The first adalah internal process. Kan kita tadi ngomong kita tuh punya produk, ya, services segala macam. Proses internal ini harus kita bikin digital. Ya. Zaman dulu ngomongnya otomasi, ya, sekarang harus ngomong digitizing, ya kan? Kalau ngomong otomasi kayaknya kuno gitu ya. Jadi mendigitize bisnis prosesnya supaya semuanya lebih straight through, lebih real time, itu yang dilakukan, prosesnya lebih cepat. Yang kedua adalah kita bicara mengenai digital platform kita. Kita bangun digital platform kita, ya. Mobile banking kita transform menjadi digital banking, sesuatu yang mengikuti selera user kita, customer kita, dan lebih platform yang lebih engage ke mereka. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita meng-open banking service ke ekosistem. Ya. Nah, ini konteksnya, ini saya ambil contoh pertanyaan Bapak tadi, Pak Yura sebelumnya, gimana? Tadi ada pertanyaan bank yang seperti BNI, yang udah existing besar, segala macam, apa bisa jalan dengan cepat untuk transformasi digitalnya? Ini yang saya ngomong tadi itu faktor ketiga. Bagaimana banking service ke ekosistem? Ya. Bank BNI sudah melakukan open API sebenarnya sejak tahun 2016. Ya, so almost 5 years back. Ya, kita sudah melakukan open API service. Jadi kita connect ke ekosistem untuk deliver banking services ke ekosistem yang ada, semua ekosistem digital. Ya. Sampai sekarang kita tuh sudah mempunyai kira-kira 260 open API services yang open, yang dipakai oleh lebih dari 3.000 institusi, 3.000 partner. Ya, jadi kita sudah sebenarnya bertransformasi secara pelan-pelan, ya, terhubung dengan ekosistem digital itu. Ya, jadi bank as a service udah jalan sebenarnya 5 tahun. Ya, tetapi kalau kita melihat, ya, perjalanan 5 tahun, saya sekarang ngomong posisi sekarang 260 API, open API, 3.000 partners yang udah terhubung. Ini adalah gradual improvement kan. Servicesnya mulai dari 0 menjadi 260. Institusinya mulai 1, 2 menjadi 3.000 dalam waktu 5 tahun. Nah, ini yang kita sebutnya kita doing all the transformation, ya, as the markets need it. Ya, dan juga semampu kita nih. Ya, kalau marketnya udah butuh, terconnect mereka. Jadi kita melihatnya, jadi kalau digital platform adalah customer kita, sekarang kalau kita banking services ke platform digital, customer kita adalah those institutions. Ya, gimana kita bisa connect dengan banyak institusi itu. Jadi seperti itu Pak, saya rasa. Jadi kita melakukan transformasinya dan apa yang sudah dilakukan. Jadi bahkan saya bisa ngomong bahwa sekarang BNI, anggap aja ini bank BUMN yang besar segala macam di Persis sebagai lambat. Justru kita itu adalah leader di open API-nya saat ini, Pak. Karena sudah terhubung demikian besarnya ekosistem. Kayak gitu, ya. Pak.
Ya, saya mau bertanya satu lagi ke Pak YB sebelum ke Mr. Fisal, karena menyambung dari pernyataan Pak YB. Tapi saya meng-highlight tadi bahwa kemudian sebenarnya digitalisasi di perbankan itu sebuah keniscayaan, cuman bagaimana kemudian menjalaninya itu kalau bank konvensional karena sudah punya customer base, basis customer base yang cukup besar, sehingga yang dipilih adalah digitalisasi digital banking, kira-kira seperti itu. Tadi juga sudah disinggung soal ekosistem. Berarti expand dengan kolaborasi segala macam itu tuh, dan masuk ke ekosistem digital, sebenarnya dari BNI itu sendiri juga sudah melakukan ekspansi dalam tanda kutip itu tuh omni-channelnya kan ke sana. Ini bahasa digital banking atau bank digital kan sekarang kalau cabangnya yang virtual itu kan disebutnya omni-channel begitu. Nah, bagaimana dengan cabang yang existing gitu, dengan adanya digital banking di BNI yang lagi dikembangkan ke depan, apakah karena kan digital ini sebenarnya buat mengefisiensikan juga bisnis proses kan, apakah kemudian ke depan kantor cabang itu akan berkurang dengan sendirinya, apa gimana Pak? Apakah udah ada planning seperti itu? Pak, secara general kantor cabang pasti akan berkurang. Kita melihatnya seperti itu kan. Akan bertransformasi menjadi bukan orang tidak bertransaksi ke cabang-cabang, tetapi akan bertransaksi digital. Tapi contohnya seperti ini, walaupun saya nggak bawa data exact Pak ya. Pandemi kemarin selama 2020, transaksi digital kita naik, mobile banking orang berpindah ke sana naik 50% lebih Pak. Jadi orang bertransformasi pindah ke channel digital. Jumlah transaksi, frekuensi transaksi cabang kita Pak, relatively par Pak. Ya, jadi turun itu paling single digit. Artinya kan sama. Jadi orang datang ke bank, transaksinya masih jumlahnya ya sekitar itu aja. Ya. Proporsi perbandingan kita berapa banyak transaksi e-channel, berapa banyak transaksi bank, 97% lebih itu transaksinya lewat channel digital atau electronic channel. Kurang dari 3% masih bertransaksi di cabang. Ya. Tetapi frekuensi absolut jumlah transaksi di cabang itu kurang lebih sama, Pak. Jadi tumbuh transaksi di electronic channel, tetapi kebutuhan transaksi di cabangnya belum signifikan turun, Pak. Ini adalah behavior kita, behavior customer kita. Ya. Jadi makanya kalau kita melihat sampai saat ini, ya, kita kan belum dengar tuh, oh cabang bank ini menutup cabang besar-besaran karena transaksinya udah sepi. Kan belum dengar nih. Ya. Jadi saya melihatnya ini adalah sesuatu yang orang semua mengerti ke depan itu penggunaan cabang akan semakin berkurang. Ya, untuk service ya, karena semua orang berpikir untuk cabang itu sales point ya, bukan servicing point anymore, tetapi kita akan advisory, sales akan ke sana ya. Tetapi transformasinya tidak berjalan dengan dengan eksponensial kebutuhannya melonjak saat ini enggak, Pak. Jadi kita melihatnya lebih ke gradual karena faktanya seperti itu ya. Jadi jumlah transaksi di cabang masih tinggi ya. Walaupun pertumbuhan di electronic channel-nya itu sebenarnya tumbuhnya udah luar biasa tinggi ya. Jadi nggak akan serta-merta terjadi saat ini, Pak. Tapi kita tahu itu akan gradually akan terjadi. Seperti itu, Pak. Ya mungkin menarik ya. Ya menarik Pak YB, bagaimana kemudian transaksi di platform digital banking di BNI tumbuh terus, tapi transaksi di kantor cabang walaupun tidak tumbuh tapi juga stagnan dan tidak drop begitu ya Pak ya. Tidak signifikan drop. Saya beralih ke Mr. Oke, ya maksudnya tidak serta-merta kemudian anjlok sehingga kemudian sepi kantor-kantor cabang di BNI, kira-kira seperti itu. Saya beralih ke Mr. Fisal. Tadi juga menyambung dari penjelasan Pak YB begitu, bahwa salah satu tantangan dari bank kalau memilih jalan menjadi bank digital itu adalah bagaimana kemudian menggrab customer-nya, nasabahnya begitu. Nah, pilihan dari bank digital itu kemudian dia akan berupaya menarik nasabah atau customer itu tentunya lewat platform-platform digital juga, lewat ekosistem digital, lewat omni-channel seperti itu. Nah, sejauh ini di Bank Amar sendiri
bagaimana ekspansi untuk kemudian menggait customer itu, kolaborasi apa aja yang dilakukan dan masuk ke ekosistem mana saja, planning ke depan seperti apa, Mr. Rizal? Yeah, thanks, Silakan. thanks, Yura. So yes, first to just answer with why we said is that for a bank to become digital, an existing conventional bank, it is right to start with digitization. So we have to see there are two parts. One is digitization and one is digital. They both are not same. Digitization and automation is the start, which happens at the bank's end. The processes are improved. But then digitalization is about the customer, where we understand the customer and provide the things which the customer needs and wants. So these are the differences. To address that is, one, you have to make the changes internally, but also, as YB was saying, to form a subsidiary where the processes and all the systems, even the reporting structure, the decisions are taken, all those things have to be very different. So that's one part. Now, in the terms of the ecosystem, so what we are doing is that, for an example, that how technology can provide the same thing differently. How data and artificial intelligence can help the kids to learn financial literacy. Today, there are some banks which allow opening of an account for a youngster, right? So let's say you have a kid of 14-year-old, you open an account, but that is it. But with artificial intelligence, what we are providing, which we can provide to them, is gamified learning. So let's say your son or daughter has the account, but also gets a gamified question about financial literacy. If they score high as a game, then you open their credit limit, right? As a parent, then you open, so you are now more confident to opening the credit limit. Like, then another example, today when we go to the malls, in the restaurant or in the shop, they tell which is the more discount, BNI or OVO. Accordingly, we will use a BNI card or OVO Pay. But what we are doing is that combining everything within the same app, and it is the AI which tells you that which one you should use, because it already knows within that mall which one is providing the best discount. Then we use the technology for this ecosystem, Open API, which in YB said that BNI has the largest one, and I'll come to YB to tap onto that. We have also opened it, created a platform where any fintech or any financial services provider can access our customers. They can just come on our platform. So that's one part. And in the last, hyper-personalization. That's one thing which I think any digital bank has to achieve, and that's where we are moving towards. Imagine that when you today open your bank account, it looks and feels exactly the same, even if you're anybody whom you know, a 21-year-old or 75-year-old, or with a different persona. Everybody sees the same bank. It shouldn't be the case, because your needs are different. Your bank which you open should address your need. It should not only look and feel different, but it should address your need. If you have a more of the need as an editor, it should address those needs, and somebody as a school professor, it should address those needs. So hyper-personalization. With that, over to you, Yura. Oke, Mr. Pisa, saya mau pertanyaan lanjutan sedikit gitu. Sejauh ini berarti dari ketika kemudian Bang Amar sudah melakukan ekspansi dan masuk ke ekosistem digital lewat kolaborasi segala macam, bisa dipaparkan sedikit progresnya mungkin dari sisi nasabah seperti apa setahun terakhir, ataupun juga ada planning dalam sampai akhir tahun ini, dan mungkin ya ada planning timeline-nya kira-kira seperti apa untuk itu. Karena salah satu tantangan dari bank baru yaitu bank digital kan bagaimana kemudian expand untuk kemudian bisa menggait nasabah. Gitu. Right, Yura. We've already launched the beta version of this Open API platform last month. What we have seen is that some of the fintech lending companies are very attracted towards that. So they come on the platform.
and somebody who has applied loan to us or coming on our digital banking platform, we ask them that, would you like to share your data with this company? They say yes, that's it. They don't have to fill any form, and it goes to the other provider, and they can service them. So similarly, we are right now in talks with insurance companies and other companies, which would through an API would be connected to the platform. So for our customer who has already given all KYC data, they don't have to fill in all this information again. They just have to agree that yes, they would like to share or take this service, and that is it. And then they can take the service. So it's already there. It's already there. Oke. Target ke depan setelah bulan lalu itu diluncurkan, kira-kira ada iniannya, Mr. Vishal, maksudnya dengan itu berarti kemudian nanti akan seberapa banyak customer ataupun nasabah Bank Amar? So we have in our database more than 5 million customers. Yeah. In Tunaiku itself, we have given out loan for micro SMEs and all to more than 400,000 customers. Yeah. Loan disbursement is more than 6 trillion. So so what we expect that based on current 1 month data, which we think that on a daily basis itself, we would be able to service around 2,000 to 3,000 customers. So we are looking at around 500,000 customers in a year. Oke, kita ada 2 pertanyaan lagi sebelum kemudian nanti kita akan menjawab. Udah ada beberapa pertanyaan dari audiens yang masuk. Saya ke Pak YB terkait dengan ini, dengan adanya digitalisasi di bank itu, beberapa kemudahan ataupun juga nilai positif yang bisa diperoleh itu, apalagi dengan tadi Mr. Vishal sudah menyinggung soal big data begitu ya. Itu tentunya akan semakin lebih mempermudah dan bisa mengekspand bank konvensional. Jadi kira-kira ini nih dari perspektif Pak YB nih, dari bank konvensional kemudian ke digitalisasi, ke digital bank, apa aja yang membedakan itu, dan yang saya lanjutin aja gitu. Selama ini juga pengembangan fintech ini tadinya dianggap kemudian sebagai sebuah pesaing bank, kemudian juga dianggap bisa menggantikan peran bank, tapi belakangan ini tuh ternyata baru tahu ini harusnya kolaborasi gitu, karena memang tadi juga sempat disinggung bahwa kayak fintech itu ya cuma punya platform di situ gitu kan. Nah, sejauh ini kalau dari BNI itu tuh bagaimana sinergi dengan fintech, ataupun juga apakah kepengen punya fintech sendiri atau yang nggak perlu masuk aja ke ekosistem itu? Silakan Pak YB. Ya, makasih Pak Yura. Jadi kalau kita melihat fintech itu memang compete and collaborate, Pak. Both. Ya, ada kalanya compete kalau sama-sama mengambil menjual produknya, dan jualin produknya bank lain, ya, partner dengan tempat lain, compete dengan kita ya compete. Ya. Tapi kalau dia bekerja sama dengan kita, misalnya mereka peer-to-peer lending ya, ngasih duit tetapi fundingnya dari kita, itu kan kolaborasi. Jadi saya melihatnya selalu namanya fintech ini adalah collaborate and also compete. Ya. Tetapi ini adalah fakta dunia sekarang, Pak. So open. Dengan adanya dunia open API digital segala macam, kita tuh serba open, kolaborasi satu dengan yang lain itu adalah cair sekali. Ya, cair sekali. Nah, jadi lari-larinya saya melihatnya adalah bagaimana suatu institusi membuat diferensiasi supaya dia memenangkan persaingan. Karena kalau kita bicara mengenai dunia digital, kita ngomong bank digital banyak yang masuk. Mereka semuanya juga akan membuka layanan API service, ya kan, open API, bikin sesuatu feature yang baru PFM, bikin gamifications, ya, bikin money management, layanan apapun, open account yang digital. Semuanya yang generic itu akan ada. Sama, orang bank konvensional juga lagi membangun semua. Ya. Jadi lari-larinya nanti persaingannya adalah gimana masing-masing institusi bisa membuat diferensiasi sehingga customer-nya bisa lebih menyukainya dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ya, karena semuanya juga orang akan going digital. Ya, servisnya akan mirip-mirip lagi sama kayak sekarang kalau bank-bank konvensional ya kayak gitu-gitu aja kan, produknya itu aja, variasinya dikit.
nanti bank digital, servisnya digital, semuanya juga akan deket-deket lagi beberapa tahun dari sekarang, kita melihatnya semua serba digital, ya pertanyaan customer milih yang mana. Jadi saya melihatnya seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Yura. Saya lanjutin aja ini pertanyaan terakhir ke Pak YB, nanti juga pertanyaan terakhir ke Mr. Fisal. Tadi juga sudah dimention oleh Pak Wimbo gitu loh, bahwa kemudian OJK cukup concern dan akan terus mendorong pengembangan dari baik itu digital banking maupun bank digital begitu. Mereka juga sedang menggodok aturan terkait juga dengan bank digital. Di Bank Indonesia pun juga terkait dengan pengaturan sistem pembayaran juga melakukan hal yang sama. Dari Pak YB, kira-kira ada yang perlu di-highlight atau input atau harapan dari nanti regulasi ini akan seperti apa nggak Pak? Karena tadi juga Pak Wimbo juga mention bagaimana kemudian forum ini juga bisa memberikan input-input kepada pihak regulator gitu. Silakan Pak YB. Kalau saya melihatnya, Pak, regulator itu is very supportive. Kalau kita mau ngomong OJK, BI, kalau kita ngomong bank ya konteksnya kan dua ini, ya kan, semuanya very supportive untuk melakukan digitalisasi. Ya, dari sisi untuk regulasinya udah disiapin gimana, semuanya serba open, serba diberi kemudahan untuk going digital. Ya, nah, cuman saya melihatnya yang mungkin menjadi concern buat kita itu satu adalah mengenai data privacy aja nantinya. Kenapa saya concern seperti ini? Ya. Bank itu sebagai layanan banking services, kita itu selalu mempunyai regulasi, we only do banking service. Ya. Tetapi kalau sekarang kan orang-orang yang player-player yang lain, online commerce, segala macam, itu boleh masuk ke dalam banking service. Even mereka bisa membeli banking license. Ya. Nah, kalau mereka bisa udah mempunyai institusi non-bank, kemudian di-extend menjadi bank, ya, kan mereka di dalamnya itu ada data dan part of the strategy adalah mereka harus leverage customer base, ya. Jadi customer data itu akan going left and right, very liquid kayak gitu, ya kan? Karena mereka memang kepentingan bisnisnya untuk itu, membangun bisnis yang bermacam-macam produk, multi produk segala macam adalah untuk leverage customer. Jadi data itu data of customer, data privacy akan flowing anywhere. Sedangkan bank, ini institusi yang very govern, kita itu orang mentality-nya udah, otaknya isinya compliance melulu, kayak gitu ya, kan kita menggovern segala macam. Nah, ini yang saya lihat, ini adalah concern, ini enggak, playing field-nya enggak level nih, enggak selevel. Harusnya bisa dijaga supaya sama, kalau ada player yang masuk ke financial services, ya mereka harus digovern dengan cara yang sama, jangan sampai mereka mempunyai advantage yang bisa open segala macam sehingga larinya data privacy juga menjadi masalah. Nah ini saya lihatnya ya, dengan kita open namanya kompetisi dengan fintech bisa masuk segala macam positif. Positifnya apa? Kita terpacu Pak, ya kan kita compete-nya kan kalau saya tadi ngomong bebannya banyak, tapi kita mesti bersaing dengan mereka yang lincah segala macam ya. Semakin lari aja kita kayak gitu kan, it's positive things. Tapi satu sisi lagi yang perlu dilihat adalah playing field-nya itu harus level. Itu Pak. Ke Mr. Fisal, pertanyaan yang sama terkait dengan input atau concern mengenai regulasi. Saya pikir akan lebih banyak inputnya karena bank digital merupakan makhluk yang sifatnya mungkin masih baru. Selain tadi data privacy, apalagi yang kemudian menjadi concern ataupun input dari Mr. Fisal? Right. Thanks, Yura. So I agree with Webe that OJK has been very, very supportive throughout. Yeah. One, in the regulation part, as you can see, that we got the fintech product approval, then got listing approval, also got the digital banking approval. So they've been very, very forthcoming. Now, in terms of the data privacy, that how a digital bank takes care, that from the very beginning, it has to be within the DNA of the company that how the data is stored and how do you take care of it. So as an example, I give you that data every bank stores, yeah, every company is taking the data. Now, I take your name, your personal information and your data and keep it at the same place, or I can divide it into two parts. I can remove your information which identifies you with all other data. So that makes it much more secure.
So that's one thing which we have been doing it from the very beginning. We call it PII, personally identifiable information, which will be kept separate, and all other data would be kept separate. So that is one part. Now, coming to that, what more regulation possibly could do, which can help throughout, and also adding on to what Vaibhav said in terms of level playing field, is that today there is a lot of data. Now, when you lend, if you have to lend more to underbanked, you can lend more if the data is digitized and you can track the customers. So as an example, suppose Tokopedia, Gojek, all the bank's data, if can be centralized, not as a data, but using blockchain technology, for an example, where every bank can access it, that will increase the services to all the customers. Yeah. Second, within the banks, then open banking. Today, suppose if in BNI, somebody is already KYC'd and they come to Senimco, then do I need to again do the KYC? Today, yes. But is it really required? If BNI has done the KYC, why should I do the KYC again, right? So that will save. So these are the kind of initiatives from the regulation where within the banks itself, lot of opportunities are available. And if we combine the data, use the latest technology, we don't have to pull the data physically. We just have to use the blockchain technology to be able to make it accessible to all the financial institutions and all the providers, which will help every Indonesian customer, and most importantly, help in financial inclusion. Baik, Mr. Vishal, terima kasih atas penjelasannya. Ini karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf karena kemudian sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk baik ke Pak YB dan Mr. Vishal, tapi karena jadwal juga ternyata sesi ini sudah harus mesti diakhiri karena diskusi kita tadi itu sangat menarik sekali gitu ya, banyak hal yang memang masih perlu yang memang kita perlu diskusikan. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait digital banking maupun bank digital ini, dan audiens maupun sahabat kata data mungkin juga bisa berpartisipasi lagi karena memang waktunya juga cukup terbatas untuk itu. Sebelum saya alihkan ke host Mas Richard Liu, saya ingin wrap up sedikit terkait dengan apa yang disebut sebagai revolusi digital di bank. Mungkin tidak seseram itu konotasinya, karena tadi sudah dijelaskan juga oleh kedua narasumber kita ini bahwa kemudian digitalisasi di perbankan itu adalah sebuah keniscayaan, cuma tinggal jalan mana yang akan dipilih gitu. Tadi Pak YB bilang ketika itu bank itu sudah existing, yang jalan yang dipilihnya adalah kemudian melengkapinya dengan digitalisasi baik di layanannya maupun di bisnis prosesnya, karena ada plus minusnya juga. Di satu sisi di bank existing itu sudah punya customer base, sudah punya produk, sudah punya jaringan, tinggal kemudian bagaimana teknologi itu tuh bisa diterapkan dan kemudian masuk juga ke ekosistem. Berbeda kemudian dengan bank baru seperti juga Bank Amar yang kemudian memilih jalan sebagai bank digital, yang dimana tentunya kompleksitas terkait dengan itu lebih kepada bagaimana kemudian bisa expand lewat platform-platform digital maupun ekosistem digital. Menarik sekali diskusi kita. Terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita, Pak YB dan Mr. Vishal, dan para sahabat kata data yang telah berpartisipasi pada sesi ini. Namun sebelum saya mengakhiri sesi ke-14 ini, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Bapak sudah menyalakan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Mungkin saya hitung dari 3 ya Pak ya. Kita sama-sama foto. 3 sampai 100. Nanti dari operator. Ini waktunya juga sangat terbatas sekali. Nanti dari operator yang kemudian akan memfoto, kita aba-aba 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak YB dan Mr. Vishal. Nice meeting you. Sampai ketemu. Ciao. Sehat. Nice meeting you. Sehat selalu.
Same here, Pak. Let's meet up. Ya. Silakan ke host, saya kembalikan ke Richard Liu. Baik, terima kasih banyak Mas Yura Syarul, Pak YB, dan juga Mr. Vishal untuk panel diskusinya di sesi ke-14. Dan itulah tadi sudah berakhir sesi 14 diskusi pada pagi hari ini, sahabat Kata Data. Namun setelah ini langsung kita akan masih menyaksikan diskusi inspiratif dan menarik di sesi ke-15. Dan tentunya ide Kata Data 2021 ini disponsori oleh East Ventures, PT Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, BNI, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Serta tidak lupa penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari ketiga ini disponsori oleh BNI. Baik, sahabat Kata Data, tidak perlu berlama-lama lagi, tetap di tempat Anda karena kami akan langsung bergeser ke sesi ke-15 setelah yang satu ini. Saya Richard Liu, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.